Pemirsa, jangan lupa subscribe channel YouTube Official UTV, like dan bunyikan lonceng notifikasi Anda. Masyarakat Kabupaten Natuna Anambas menggelar musyawarah besar pembentukan Badan Perjuangan Provinsi Khusus Kepulauan Natuna Anambas. Kepolisian Resor Tanjung Pinang Kepulauan Riau pada 15 Desember menggelar perdana vaksinasi anak usia 6-11 tahun. Pemerintah Kabupaten Bintan Kepulauan Riau akan melunasi sisa pembayaran ganti rugi lahan waduk di Desa Bintan Buyu senilai 5 miliar rupiah. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program U-News. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya Yulia Dwi Utari dan inilah U-News lengkapnya. Masyarakat Kabupaten Natuna Anambas menggelar musyawarah besar pembentukan Badan Perjuangan Provinsi Khusus Kepulauan Natuna Anambas di Natuna pada 14 Desember. Bupati Natuna memberikan sambutan. Musyawarah Besar Natuna Anambas ini dibuka langsung oleh Bupati Natuna Wan Siswandi, juga dihadiri oleh Bupati Kepulauan Anambas Abdul Haris, serta sejumlah perwakilan masyarakat Natuna Anambas. Dalam bebas tersebut dilakukan pemilihan Ketua Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Khusus Kepulauan Natuna Anambas. Bupati Natuna Wan Siswandi menyatakan akan menampung semua aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat Natuna Anambas. Lagi bahasa Pak Mendagri, masalahnya kan sekarang moratorium, kemudian fiskal. Nah, masalah fiskal ini kan berimbas kepada masalah keuangan pusat dan daerah, baik provinsi maupun kabupaten. Kemudian juga masalah COVID ini juga perlu pemulihan ekonomi. Dan Pak Gubernur, Pak Mendagri juga sampaikan ada dinamika politik dan semuanya aspirasi ya silakan sampaikan. Kita ada dinamika politik, kita ikuti perkembangannya. Kemudian ya kami selaku pemerintah akan menampung itu karena tugasnya bupati itu adalah perpanjangan dari pusat dan juga melihat dinamika perkembangan politik di tengah masyarakat, khususnya Natuna Anambas. Anggota DPD RI Komisi 3 Dapil Provinsi Kepri, Via Septarika mengatakan akan menyampaikan aspirasi masyarakat Natuna Anambas kepada pemerintah pusat. Nah, tapi saya kira kekhususan dari Provinsi Natuna Anambas ini akan menjadi entry point kita untuk masuk bisa lebih cepat begitu. Kenapa? Karena tadi bahwa Natuna Anambas adalah daerah terluar dan bahkan sekarang masuk kepada sengketa Laut Cina Selatan gitu kan, dan maka ini penting untuk disegerakan kira-kira begitu. Sekretaris Mubas Pembentukan Provinsi Natuna Anambas, Indra Syahputra mengatakan, musyawarah ini merupakan aspirasi dari masyarakat Natuna Anambas yang ingin meningkatkan kesejahteraan di daerahnya serta peningkatan dan pengelolaan ekonomi daerah. Masyarakat Natuna Anambas untuk pembentukan provinsi baru dan otonomi. Jadi beberapa hal yang kita hasilkan pada hari ini, salah satunya merekomendasikan pemekaran dari 4 kabupaten yang kita rencanakan itu seperti Natuna Selatan, kemudian Natuna Barat. Kemudian dari Anambas juga mengusulkan pemekaran 2 kabupaten baru, yaitu Kabupaten Kepulauan Jemaja dan Kabupaten Anambas Utara. Jadi setelah itu kita sampaikan, baru akhirnya mengerucut untuk membentuk Dewan Pematur. Terdiri dari 5 orang utusan dari Natuna dan 5 orang utusan dari Anambas, ditambah 1 lagi utusan dari provinsi. Yang akhirnya menyepakati untuk menunjuk Pak Umar Natuna sebagai Ketua Badan Perjuangan Pemekaran Provinsi Khusus Kepulauan Natuna Anambas. Dari Natuna Kepulauan Riau, Muhammad Durman, UTV mengabarkan. Kepolisian Resor Tanjung Pinang Kepulauan Riau pada 15 Desember menggelar perdana vaksinasi anak usia 6-11 tahun. Setiap anak peserta vaksin wajib didampingi orang tua dan membawa fotokopi kartu keluarga di Mapolres Tanjung Pinang Jalan Ahmad Yani.
Dalam kegiatan ini, Polres Tanjung Pinang bekerja sama dengan instansi lain. Kepala Subbagian Humas Polres Tanjung Pinang, Ibtu Suprihadi mengatakan, kegiatan vaksinasi anak sesuai dengan instruksi pemerintah pusat dalam rangka mempercepat program vaksinasi nasional. Vaksinasi itu direncanakan akan berlangsung hingga Jumat 17 Desember. Untuk hari ini target vaksin diberikan untuk 120 orang anak. Jenis vaksin yang diberikan kepada anak usia 6 hingga 11 tahun adalah vaksin jenis Sinovac. Anak-anak umur 6 tahun sampai 12 tahun boleh bervaksinasi. Jadi Polres Tanjung Pinang melaksanakan itu. Ini menghimbau kepada masyarakat Kota Tanjung Pinang untuk segera bervaksin, baik untuk dirinya sendiri atau anaknya, dan kita yakin bahasanya vaksin itu aman dan halal. Sementara itu, salah seorang peserta vaksin, Muhammad Jasmin, mengaku tidak merasa takut saat hendak divaksin. Anak berusia 6 tahun ini justru terlihat antusias dan bersemangat untuk menjalani vaksinasi. Jadi ini sekarang nih sakit apa enggak nih? Enggak ya? Enggak sakit. Oh, cuma digigit semua. Namanya siapa, Dek? Hah? Muhammad? Jasmin. Dengar radio tadi katanya Pak Polisi suruh vaksin 6 tahun sama lansia. Lalu bawa, ayolah mau. Ayo bang vaksin, kata Pak Polisi suruh vaksin mulai hari ini. Ayolah, aku tak takut kok sama Pak Polisi bro. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV mengabarkan. Pemerintah Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau akan melunasi sisa pembayaran ganti rugi lahan waduk di Desa Bintan Buyu senilai 5 miliar rupiah pada tahun 2022 mendatang. Pelaksana tugas Bupati Bintan, Robi Kurniawan mengatakan, pelunasan sisa pembayaran ganti rugi lahan waduk di Desa Bintan Buyu akan dilaksanakan pada tahun 2022 mendatang. Pasalnya, anggaran ganti rugi lahan waduk tersebut sudah dianggarkan pada anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Bintan tahun 2022. APBD murni itu sudah dianggarkan sisa untuk pembayaran itu. Anggaran embung itu waduk yang di Bintan Buyu kan? Iya Pak Bob. Berarti tahun 2022 ini akan selesai Pak Bob ya? Iya. Kemarin saya juga udah telepon sama Kepala Ombudsman untuk kita dudukkan lah, kita beri penjelasan. Kemarin beliau nanya dan insya Allah segera selesai. Sebelumnya permasalahannya apa Pak Bob? Kendala kita Pak Bob? Nanti coba saya cek lagi. Sebelumnya, Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Riau menyampaikan, pemerintah Kabupaten Bintan belum melunasi sisa pembayaran ganti rugi lahan waduk di Desa Bintan Buyu. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Kepri, Lagat Paroha Patar Sedari menyampaikan, temuan itu berdasarkan pengaduan dari masyarakat terkait pelayanan publik. Atas temuan ini, Ombudsman telah menyurati pemerintah Kabupaten Bintan agar segera membayarkan ganti rugi lahan tersebut kepada masyarakat. Ada kasus Bintan itu, waduk dia yang di Bintan Buyu, itu belum diganti sama Pemprov Bintan. Jadi ada sekitar 5 miliar harusnya ketuduhan ganti rugi waduk tersebut itu belum dibayar. Dengan alasan politik, nah itu kita kejar. Pak Bupati, Pak Rudi udah kita ingatkan, segera bayarkan itu. Ada udah dianggarkan, tapi kemudian alasan reposisi menjadikan ke yang lain. Nah ini kita dengar ya, kalau memang di tahun ini, tahun depan awal harus bayar sekitar 5 miliar tersebut. Karena hak masyarakat. Dari Bintan, Kepulauan Riau, tim UTV mengabarkan. Vaksinasi COVID-19 pada anak usia 6 hingga 11 tahun di Jakarta Barat dimulai pada Selasa 14 Desember. Adek ke ruang observasi pindahnya ya, di sana setengah jam menunggu tangga. Pemerintah Kota Jakarta Barat menargetkan 270.000 anak tervaksin yang diselenggarakan di 8 kecamatan di Jakarta Barat. Salah satunya di Sekolah Dasar 9 Pagi Palmerah, Jakarta Barat. Puluhan anak sekolah dasar antusias mengikuti kegiatan vaksinasi. Dengan didampingi orang tua murid, dengan sabar, anak-anak ini mengantri untuk divaksin. Setelah melakukan pendaftaran vaksin, anak-anak ini terlebih dahulu dicek kesehatannya. Bila layak melakukan vaksin, anak-anak langsung menjalani vaksinasi. Hari ini kita melakukan kick-off untuk melakukan vaksinasi terhadap anak-anak kita yang usia 6 sampai 11 tahun. Jakarta Barat mempunyai sasaran vaksin untuk anak-anak usia 6 sampai dengan 11 tahun ini sekitar 270.043 orang. Hari ini kita melakukan kick-off untuk
vaksinasi terhadap anak-anak kita usia 6 sampai 11 tahun di 8 kecamatan di 8 sekolah SD. Baik. Saat divaksin, anak-anak ini didampingi orang tuanya. Mereka tak takut saat jarum suntik menyuntik tubuh mereka. Tadi takut nggak sih divaksin? Enggak ya? Gimana perasaannya saat divaksin sendiri? Udah sarapan belum tadi pagi? Udah. Makannya banyak nggak sebelum divaksin? Banyak ya? Tadi nggak takut sama jarum suntik? Enggak ya? Untuk di SD 9 Palmerah, Jakarta Barat, sebanyak 112 anak telah tervaksin. Anak-anak yang telah tervaksin mendapatkan sertifikat vaksin. Dari Jakarta Barat, Denny Hardimansyah, UTV mengabarkan. Mantan Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II, Richard Joslino alias Ergelino, divonis 4 tahun penjara oleh Majelis Hakim Tipikor Jakarta. Ergelino juga dihukum membayar denda sebesar 500 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Dalam amar putusan, anggota Majelis Hakim Teguh Santoso menyatakan, Ergelino terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi terkait pengadaan dan pemeliharaan 3 kuai kontainer crane atau QCC untuk Pelindo II yang menyebabkan kerugian negara. Atas perbuatannya, Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda 500 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Putusan hakim diwarnai dissenting opinion atau perbedaan pendapat antara Ketua Majelis Hakim Rosmina dengan 2 hakim anggota lainnya Teguh Santoso dan Agus Salim. Di mana Ketua Majelis Hakim Rosmina menyatakan bahwa Ergelino tidak terbukti bersalah sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum dan 2 hakim lainnya menyatakan bersalah. Menyatakan terdakwa Richard Joslino alias Ergelino telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua. Bukan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa Richard Joslino alias Ergelino dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sebesar 500 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Putusan hakim ini lebih rendah dari tuntutan yang diajukan jaksa KPK. Sebelumnya Ergelino dituntut 6 tahun penjara dan denda sebesar 500 juta rupiah. Menanggapi putusan hakim tersebut, terdakwa, penasihat hukum serta jaksa KPK masih pikir-pikir apakah menerima atau mengajukan upaya hukum banding. Dari Jakarta, Denny Hardimansyah, UTV mengabarkan. Pengungsi asal Afghanistan kembali menggelar unjuk rasa di kantor DPRD Kepulauan Riau. Pengungsi asal Afghanistan menggelar unjuk rasa di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kepulauan Riau, Pulau Dompa, Tanjung Pinang. Antara pengungsi dengan petugas imigrasi sempat bersih tegang. Para pengungsi menilai oknum petugas imigrasi berlaku kasar kepada salah seorang mereka. Ali, salah seorang pengungsi asal Afghanistan mengatakan, keributan dipicu salah satu dari mereka didorong saat merekam aksi damai di depan DPRD Kepri. Petugas itu petugas imigrasi, bukan petugas di kantor dewan sini. Dia ke kita keberatan kali karena cara dia keras sekali dan kasar kali. Kami nggak bisa terima karena kami di sini untuk menuntut hak kami. Sementara itu, Sony Septiawan, Kepala Seksi Keamanan Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang, membantah ada kekerasan yang dilakukan oleh anggotanya. Sebelumnya itu bukan salah saya, petugas imigrasi. Saya tahu sendiri anggota saya. Saya juga kurang tahu. Kurang tahu, Pak. Oke, tapi bukti-buktinya yang itu udah diserahin. Ya, saya mau lihat. Oke. Para pengungsi asal Afghanistan ini sebelumnya menggelar unjuk rasa di kantor Gubernur Kepulauan Riau, kantor Wali Kota Tanjung Pinang, dan lapangan Pamedan. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Ardian Syahputra, UTV mengabarkan. Aliansi Serikat Buruh Kota Batam akhirnya bertemu dengan Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad pada Selasa 14 Desember. Pertemuan Aliansi Serikat Pekerja dan Buruh dengan Gubernur Kepulauan Riau di Dompa, Tanjung Pinang tidak menemukan kesepakatan. Sekretaris Aliansi Serikat Pekerja dan Buruh Kota Batam, Muhammad Herman mengatakan, pertemuan itu tidak membuahkan hasil yang memuaskan. 3 tuntutan yang disampaikan kepada Gubernur Kepri antara lain,
meminta Gubernur Kepri untuk mematuhi hasil PT UN Medan terkait selisih bayar UMK Batam tahun 2021 sebesar Rp114.336 dan tidak melakukan kasasi di Mahkamah Konstitusi. Kedua, merevisi surat keputusan nomor 1373 tentang UMK Batam tahun 2022 dan penolakan terhadap Undang-Undang Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja karena dianggap inkonstitusional. UMK 2022 dia tetap berpatokan ke hukum positif pakai menggunakan PP 36. Ya, cuman kan di PP 36 itu kan ada cantolannya. Salah satunya rumusannya itu UMK tahun 2021. Itu aja masalah. Iya. Ya kan, besaran UMK 2022 itu kan ada hubungannya dengan 2021. Herman mengatakan, aliansi akan mengumpulkan semua ketua pimpinan unit kerja di tingkat perusahaan untuk menyampaikan hasil pertemuan dengan Gubernur Kepulauan Riau. Kemudian akan membahas langkah apa yang diambil untuk selanjutnya. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alamuddin, UTV mengabarkan. Kepolisian Negara Republik Indonesia Polri membentuk tim operasi aman Nusa Dua di wilayah Polda NTT guna membantu para korban gempa Larantuka, Nusa Tenggara Timur. Karopenmas Mabes Polri Rusdi Hartono mengatakan, dalam penanganan bencana alam di Indonesia, Polri membuat rencana kontingensi terhadap konflik sosial yang bertajuk Aman Nusa Dua. Rusdi menambahkan, Polda NTT segera menggelar operasi Aman Nusa Dua untuk membantu para korban gempa. Selanjutnya, Mabes Polri akan melakukan monitoring dan menyiapkan personil yang dibutuhkan. Bencana di NTT, Polda NTT segera menggelar operasi Aman Nusa Dua untuk menangani bencana alam yang sedang terjadi di NTT. Mabes Polri terus memonitor, menyiapkan segala sesuatunya. Seandainya nanti Polda NTT membutuhkan sumber daya, maka Mabes Polri akan menggerakkan sumber daya yang ada di Mabes Polri. Kemudian juga Polda-Polda terdekat itu juga telah menyiapkan seandainya nanti Polda NTT meminta bantuan. Polda Bali, Polda NTB ya, itu telah mempersiapkan sumber daya yang ada. Seandainya Polda NTT membutuhkan, maka Polda NTB, Polda Bali segera mengirim kekuatan maupun sumber daya yang dibutuhkan di sana. Sebelumnya, gempa dengan kekuatan 7,5 skala Richter dan berpotensi tsunami membuat warga NTT panik berhamburan menyelamatkan diri dan mencari daerah ketinggian. Namun setelah 2 jam terjadinya gempa, BMKG telah mencabut peringatan dini tsunami di wilayah NTT. Dari Jakarta, Denny Hardimansyah, UTV mengabarkan. Kementerian Komunikasi dan Informatika terus mengupayakan peningkatan penggunaan digitalisasi aksara Nusantara guna memperkaya literasi digital dan pelestarian budaya Indonesia. Digitalisasi Aksara Nusantara merupakan inisiasi dari Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika sejak bulan Januari 2021. Program ini juga didukung oleh berbagai pihak, mulai dari kementerian hingga lembaga. Sekretaris Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kemkominfo, Slamet Santoso, dalam acara selebrasi digitalisasi Aksara Nusantara di Jakarta pada 14 Desember mengatakan, digitalisasi Aksara Nusantara telah memiliki SNI untuk font, papan tombol, serta transliterasi untuk aksara Sunda, Jawa, dan Bali. Pada kesempatan ini mungkin kami berpesan ke Pandi dan Bapak Ibu terkait, mungkin nanti ke depan tidak hanya Jawa, Sunda, dan Bali, tapi bahasa-bahasa Papua, orang-orang timur juga mohon ditindaklanjuti ke depan. Mudah-mudahan Indonesia menjadi sebuah kebinekaan yang justru mempererat persatuan dan kesatuan kita. Kepala Badan Standarisasi Nasional, Kuku Ahmad mengatakan, pihaknya terus berupaya meningkatkan penggunaan aksara daerah melalui digitalisasi. Kita terus berupaya untuk meningkatkan penggunaan aksara daerah dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Dari data yang ada, pengguna internet di Indonesia mencapai lebih dari 190 juta orang atau lebih dari 70% dari total penduduk di Indonesia. Itu semua adalah modal utama penyusunan standar aksara Nusantara agar memudahkan pengguna bahasa daerah sehingga meningkatkan literasi aksara daerah. Kuku menambahkan, digitalisasi Aksara Nusantara dilakukan untuk memperkaya literasi digital terhadap budaya yang ada di Indonesia. Dari Jakarta,
Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Pemerintah Kota Batam, Kepulauan Riau menggelar operasi pasar jelang Natal dan Tahun Baru 2022. Operasi pasar dimulai sejak Senin hingga Jumat mendatang. Operasi pasar ini dilaksanakan di sejumlah tempat di Kota Batam, seperti di Kecamatan Bengkong, Nongsa, Sagulung, Batu Aji, Sekupang, Lubuk Baja, Batu Ampar, dan Sebeduk. Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Rahmat mengatakan, operasi pasar ini melibatkan sekitar 50 distributor untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang relatif murah. Amsakar berharap masyarakat dapat memanfaatkan hadirnya operasi pasar ini untuk berbelanja kebutuhan pokok di tempat operasi pasar berlangsung. Ya, alhamdulillah kita bisa melaksanakan operasi pasar dalam rangka menyambut Natal dan Tahun Baru. Operasi pasar ini sudah cukup penting kita lakukan karena beberapa hari terakhir beberapa komoditi strategis kita mengalami sedikit kenaikan akibat siklus cuaca yang memang seperti yang saya jelaskan. Sekarang ombak sedang besar, angin sedang kencang, curah hujan sedang tinggi. Nah, itulah yang akhirnya mempengaruhi terjadinya kenaikan beberapa komoditi strategis itu. Operasi pasar ini menyediakan berbagai bahan kebutuhan seperti beras, minyak goreng, telur, gula, tepung, daging ayam dan daging sapi. Tersedia juga cabai, bawang merah dan bawang putih, sayuran, buah-buahan, krimer kental manis, ikan, olahan ikan, mie instan hingga gas LPG 3 kg dan bright gas 5,5 kg. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alamuddin, UTV mengabarkan. Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA wilayah Kalimantan Tengah bersama Yayasan Borneo Orangutan Survival Palangkaraya melepas liarkan 8 orangutan ke habitat aslinya. Delapan orangutan dilepas liarkan hasil proses rehabilitasi terdiri dari 4 ekor jantan dan betina berusia 5 tahun hingga 17 tahun. Satwa endemik Kalimantan itu dilepas liarkan ke habitat aslinya di Taman Nasional Bukit Baka, Bukit Raya di Kabupaten Katingan. Orangutan itu diberangkatkan dari Basecamp Menteng 2 melalui jalur darat selama 12 jam ke Basecamp awal di Taman Nasional Bukit Raya Katingan. Dilanjutkan dengan lewat jalur sungai menggunakan kapal motor selama 4 jam ke lokasi pelepas liaran. 8 ekor orangutan tersebut sudah menjalani proses rehabilitasi selama 5 hingga 15 tahun. 3, tapi kalau secara keseluruhan kalau nggak salah kali ke-38 ya. Itu jumlah totalnya saya nggak hafal, tapi untuk yang kemarin tuh ada 7 sebelum ini bulan apa itu? Bulan Juni, terus bulan Januari kan? Februari itu ada kalau nggak salah 4. Sepanjang tahun 2021, sudah 17 ekor orangutan yang dilepas liarkan sejak awal Februari. Pelepas liaran orangutan itu menjadi bagian dari target yang telah tercantum pada strategi dan rencana aksi konservasi orangutan Indonesia. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang telah kami sajikan. Tetap saksikan New News selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.